Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Unit Kerja SMA PGRI 1 Pati, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL 1 RPP 2 mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah anak-anak semuanya, untuk pagi hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Alhamdulillah nihil. Berarti kita akan melanjutkan materi. Untuk itu ada yang masih ingat tidak materi yang minggu kemarin? Masih. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya. Hukum dan dalil perawatan. Berarti hukum perawatan jenazah, ada dalil perawatan jenazah. Mengenai hukum perawatan jenazah, apa hukumnya? Fardu kifayah. Baik. Jadi masih ingat materi yang kemarin? Sekarang kita akan melanjutkan materi perawatan jenazah mengenai memandikan, kemudian membakari, menyolatkan, dan juga menguburkan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu, memohon kepada Allah semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mas Eri tolong dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Ya, gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil ihsani dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Erik telah memimpin berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, materi kita mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, untuk itu kita bertadarus bersama untuk membuka hati kita, semoga diberi kelancaran dalam mencari ilmu di pagi hari ini. Dimulai dengan ta'awud bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Yang selanjutnya di kompetensi dasarnya memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kita melanjutkan yang kemarin kan 3.5.1 dan 2. Sekarang 3.5.3 yaitu peserta didik mampu menerapkan ketentuan dan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang 3.5.4 peserta didik mampu menjelaskan hikmah, ketentuan dan tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, selanjutnya di sini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini
Tujuan pembelajarannya melalui PPL Problem Based Learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis tata cara penerapan memandikan jenazah. Kemudian yang kedua dapat menganalisis tata cara penerapan mengkafani jenazah. Yang ketiga menganalisis tata cara penerapan sholat jenazah. Yang keempat menganalisis tata cara penerapan memakamkan jenazah. Yang selanjutnya menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Dan yang terakhir, tujuan kita yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Karena melalui PBL ini, Problem Based Learning tadi, kita menggunakan metode diskusi. Metode diskusi kelompoknya masing-masing yang sudah saya bagi. Tujuan pertama dan kedua itu kelompok 1. Jadi ini kelompok 1. Kemudian yang di kelompok 2 membahas materi mengenai menganalisis tata cara penerapan sholat jenazah. Kemudian yang di kelompok 3 menganalisis tata cara penerapan pemakaman jenazah. Yang di kelompok 4 menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat serta menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya saya beri waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikan materi tersebut. Nanti perwakilan tiap kelompok maju untuk menyampaikan materinya. Mulai dari kelompok pertama, tata cara penerapan memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Dari kelompok 1 yaitu mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. A. Balik dan berakal. B. Niat memandikan jenazah. C. Terpercaya. Selanjutnya yang kedua, tata cara mengkafani jenazah. A. Jenazah sudah dimandikan. B. Kain kafan yang digunakan tidak harus kain yang berwarna putih. C. Apabila jenazahnya laki-laki menggunakan 3 lapis. Dan D. Apabila jenazahnya perempuan menggunakan 5 lapis. E. Apabila jenazah anak kecil cukup dengan gamis dan 2 lapis kafan. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Sadriana Priyani dari Paksan 27. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah ada yang dilarang dalam mengkafani jenazah? Dalam mengkafani jenazah yang tidak diperbolehkan. 1. Menggunakan kain yang mahal. 2. Menuliskan ayat-ayat Al-Quran atau Asmaul Husna pada kain kafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok 2 untuk menyampaikan pemaparan materi hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Menyalahkan jenazah berarti melakukan sholat untuk jenazah dengan cara melakukan 4 takbir. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, baik untuk jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Dan rukun-rukun sholat jenazah adalah sebagai berikut. Rukun sholat jenazah yaitu A. Niat. Niat dibagi menjadi 2, yaitu niat untuk jenazah laki-laki, 2. Niat untuk jenazah perempuan. B. Melakukan 4 takbir. Dibagi menjadi 4, yaitu 1. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, takbir keempat membaca doa untuk keluarga dan jenazah. C. Yaitu salam. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2. Yang selanjutnya kelompok 3, silakan memaparkan hasil diskusinya mengenai memakamkan jenazah. Memakamkan jenazah. Memakamkan jenazah merupakan kegiatan terakhir dalam mengurusi jenazah.
Memakamkan jenazah berarti memasukkan jenazah ke liang lahat dan menimbuni dengan tanah juga penuh. Paparan dari kami, silakan jika ingin bertanya. Di masyarakat, dalam memakamkan jenazah ada yang disegerakan dan ada yang ditunda. Bagaimana penjelasan kalian mengenai hal tersebut? Terima kasih. Menunda pemakaman merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad. Bagaimana beliau bersabda dalam hadis sahih, percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskannya dari pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4, mengenai hikmah dan manfaat dan juga sikap menghargai dalam penyelenggaraan jenazah. Silakan kelompok 4 untuk maju. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4 tentang menyampaikan hikmah dan manfaat ketentuan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah serta menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. 1. Hikmah dan manfaat ketentuan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. A. Mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah. B. Mengingatkan kepada manusia bahwa kematian akan datang secara mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, kesimpulannya materi kali ini yaitu tentang tata cara perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, dan juga menyelatkan serta memakamkan, dan juga hikmah dan manfaatnya. Nah, mengenai memandikan, untuk memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki maka yang berhak memandikan siapa? Laki-laki. Jenazah itu perempuan, yang harus memandikan perempuan. Ada kalanya laki-laki itu boleh memandikan perempuan dan juga sebaliknya. Itu untuk siapa? Suami. Untuk siapa? Suami. Untuk suami atau istrinya. Nah, itu mengenai memandikan. Nah, mengenai mensolati jenazah, menyolatkan jenazah. Dalam sholat jenazah, nah itu kan ada tata caranya. Apabila jenazah itu laki-laki, maka posisi seorang imam harus Di dekat kepala jenazah. sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan kalau jenazahnya perempuan, sejajar dengan perut atau pusar jenazah. Nah, itu untuk sholat jenazah. Mengenai shaf, disunahkan shaf itu 3 ke belakang. Nah, kan? Jadi disunahkan untuk shafnya memanjang, tidak melebar, tapi ke belakang diperbanyak untuk sholat jenazah. Itu mengenai sholat jenazah. Yang selanjutnya yang keempat mengenai memakamkan jenazah. Nah, dalam memakamkan jenazah tadi ada pertanyaan. Untuk memakamkan jenazah itu harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Baiklah anak-anak semuanya, berarti materi kita sudah selesai. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi ini, saya sudah membuatkan pertanyaan di Google Classroom. Silakan dikerjakan, nanti langsung disubmit, dikirim ke saya. Nah, untuk materi pekan depan, kita akan membahas mengenai takziah dan ziarah kubur. Itu untuk materi pekan depan. Jadi dipersiapkan untuk materinya, baca-baca di buku atau internet mengenai takziah dan ziarah kubur. Samping itu nanti akan saya kirimkan materi tersebut. Baiklah anak-anakku semuanya, karena materi kita sudah selesai, mari kita membaca hamdalah bersama.